فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد. عندك يا فاضل. Apa rukun Islam yang pertama? Mengucapkan dua kalimat syahadah. Bagaimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Berkaitan dengan makna la ilaha illallah, apa maknanya? Baik, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dalam bahasa Arab maknanya bagaimana? Baik, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini diingat-ingat, jangan sampai lupa, sampai mati ya. Ingat-ingat. Baik. Jelas. Endang ya Raihan. La ilaha illallah memiliki rukun. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Ada dua, yaitu Taib, rukun yang pertama an-nafyu, diambil dari la ilaha, yang terkandung dalamnya peniadaan semua sesembahan selain Allah. Kemudian rukun yang kedua al-itsbat, di mana pada illallah. Maknanya al-itsbat itu apa? Penetapan. Apa yang ditetapkan? Nah, jangan sama. Penetapan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang hak untuk diibadahi. Paham? Rehan? Hah? Apa dua rukun tadi? An-nafyu, yang kedua al-itsbat. Tayyib. Jelas. Kemudian pembahasan berikutnya yang telah kita ambil sebagiannya, yaitu berkaitan dengan fadlu la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah yang begitu banyak. Tayyib. Yang pertama apa? Indak ya Muhammad Raga. Kunci untuk masuk surga. Dalilnya? Nah, diingat dalil tadi. Singkat, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Tapi tentunya kunci yang lengkap, kunci yang punya giginya. Bukan hanya sekedar kunci polos. Makanya diungkapkan oleh para ulama, ya, la ilaha illallah ini harus terpenuhi syarat-syaratnya.
Keutamaan berikutnya apa akbar? Baik, keutamaan berikutnya akhwan, bahwasanya la ilaha illallah sebagai thamanul jannah. Disebutkan di sini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkaitan dengan kisah Arabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ma thamanul jannah. Apa itu harga untuk bisa mendapatkan surga? Kemudian dijawab la ilaha illallah. Terkait tahqiq hadis ini akhwan, riwayat yang sahih berkaitan dengan hadis yang paling bagusnya yaitu riwayat yang maqtu' sampai pada Hasan Al-Basri. Taib Al-Hasan Al-Basri mengatakan tamanul jannah la ilaha illallah. Nah, jadi hadis ini hadis maqtu' telah kita lewati. Hadis maqtu' itu apa? Abdurrahman Riau. Nah, yang hadis yang diidhafahkan kepada tabi'in atau yang setelahnya. Baik. Berarti dari perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Adapun riwayat-riwayat yang marfu', nah, tidak terbebas dari kelemahan. Baik. Adapun hadis Anas yang disebutkan di sini, nah, baik, padanya an-anah Al-Hasan Al-Basri, riwayat jalurnya dari Hasan, anil Hasan an Anas. Baik. Ya Raji Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Anas bin Malik. Apalagi dia meriwayatkan dengan an-anah. Baik. Kemudian padanya Muhammad bin Syahbah. Ini seorang yang majhul. Wallahu alam siapa beliau. Kemudian ada perawi-perawi yang lain yang juga tidak diketahui kondisinya seperti Al-Barujardi. Kemudian juga Abu Mansur Al-Bazzar. Nah, yang dilihat dari sanad tersebut sanad yang gharib dan para muhaqqiqin menghukuminya dengan tadhaifan. Baik, ini yang riwayat marfu' dari Hasan dari Anas. Baik, yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab sendiri dalam Kalimatul Ikhlas, qalahu Al-Hasan wa jaa'a marfu'an min wujuhin dha'ifah. Ini kesimpulan bagus, antum tambahkan. Baik, qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, inda qawlihi thamanul jannah la ilaha illallah, qalahu Al-Hasan wa jaa'a marfu'an min wujuhin dha'ifah. Ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dan datang secara marfu' tapi dengan apa? Jalan-jalan yang lemah. Baik. Berarti yang rajih ini adalah perkataan dari Al-Hasan Al-Basri. Tapi perkataan ini perkataan yang hak atau batil? Indaka Iqbal, perkataan ini hak atau batil? Bahwasanya thamanul jannah la ilaha illallah. Perkataan hak, karena tidak akan mungkin seorang punya peluang untuk
mendapatkan surga kecuali harus membayar harganya dengan harga pokok, yaitu apa? La ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah tidak ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Cuman untuk riwayat yang marfu' kita katakan riwayat yang marfu' dhaif. Sebagian yang menguatkan ikhwan dengan jalan-jalan tersebut ya, menggabung-gabungkan antara riwayat maqtu' tersebut dengan beberapa riwayat yang marfu' yang lemah tadi. Tapi kalau kita perhatikan bersumber pada Al-Hasan Al-Basri, taib, ada yang meriwayatkan mauquf, ada yang meriwayatkan marfu', ada yang meriwayatkan apa? Mursal, ada yang maqtu'. Taib. Maka yang paling bagusnya adalah riwayat yang maqtu' tadi. Taib. Kita lanjutkan dulu ikhwan untuk tahqiq hadis-hadis yang lain belum sempat tadi. Nah, Anda ingat untuk mengecek beberapa hadis yang disebutkan di sini. Kita lanjutkan dulu. Berkaitan dengan keutamaan la ilaha illallah berikutnya, annaha allati la yu'addu laha syai'un fil wazni falau wuzinat bis samawati wal ardi rajahat bihinna. Bahwasanya la ilaha illallah ini adalah sesuatu yang tidak ada sesuatu pun yang teranggap yang bisa mengalahkan beratnya di timbangan maksudnya. Taib, bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan beratnya di timbangan kelak di hari kiamat. Sehingga seandainya langit-langit dan bumi ditimbang melawan la ilaha illallah, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Taib, li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Musa alaihi salam qala ya rabbi 'allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, sungguhnya Musa alaihi salam berkata, wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu yang aku akan mengingatmu dengannya, berzikir kepadamu dengannya, dan berdoa meminta kepadamu dengannya. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Maka Musa kemudian menjawab, wahai Rabbku, semua hamba-hambamu mengatakan yang demikian. Beliau sudah mengetahui kalimat ini, dan hamba-hamba Allah yang lainnya juga mengucapkannya. Nabi Musa ingin diajari yang lain. Qala qul la ilaha illa anta. Naam, katakanlah la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Faqala la ilaha illa anta. Maka Musa pun mengatakan la ilaha illa anta. Kemudian meneruskan permintaannya, innama uridu syai'an takhussuni bih. Hanyalah hamba menginginkan sesuatu yang Engkau khususkan aku dengannya. Karena kalimat-kalimat ini semua hamba-hamba Allah juga mengucapkannya dari hamba-hamba yang beriman. Qala, maka Allah katakan, ya Musa law anna samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun tunjukkan dan terangkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini walaupun diucapkan oleh banyak manusia bukan berarti kalimat tersebut adalah kalimat yang remeh. Nah, akan tapi kalimat yang agung. Nah,
Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, wahai Musa, seandainya langit-langit yang 7 dan wa amirahunna ghairi, dan yang memakmurkannya selainku, yang memakmurkan langit-langit yang 7 tersebut, na'am, wal aradhinas sab', dan bumi yang 7 lapis. Nah, sebagaimana langit 7 maksudnya adalah 7 lapis, maka demikian pula bumi yang 7 maksudnya adalah bumi yang 7 lapis. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan misluhun, ya, semisal dengan langit. Nah, mithliyah di sini semisal dengan langit dari sisi apa? Lapisannya. Sama-sama 7 lapis. Seandainya langit yang 7 beserta segala sesuatu yang memakmurkannya selainku, dan bumi yang 7 berada di satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah berada di daun timbangan yang lain, maka akan lebih berat daun timbangan yang padanya la ilaha illallah. Taib. Hadis ini, ikhwan, juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala dalam keutamaan la ilaha illallah di awal-awal kitab tauhid. Dan telah kita ketahui pada pembahasan tersebut bahwasanya pada hadis ini ada kedhaifan. Pada hadis ini ada kedhaifan, dan di sana ada riwayat yang lebih bagus sanadnya, yaitu dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebab kedhaifan hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini karena padanya Darraj bin Sam'an. Dia meriwayatkan dari Abul Haytham. Riwayat Darraj dari Abul Haytham dhaif. Baik. Adapun pada perkataan law anna samawati sab'a wa amirahunna, ini datang penguat dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As secara marfu' ketika Nabi Nuh mewasiati anaknya. Baik. Jadi kisah tentang Nabi Musa ini kisahnya dhaif kalau dalam hadis ini, afwan. Tapi untuk lafaz terakhir penetapan bahwasanya seandainya la ilaha illallah ditimbang bersama dengan bumi yang 7, langit yang 7 beserta isinya, tetap akan berat la ilaha illallah, ini dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik. Nah, ini riwayat yang sahih, yaitu riwayat tentang kisah Nabi Nuh bersama putranya ketika beliau berwasiat. Nabi Nuh berwasiat kepada putranya, amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan kepadamu la ilaha illallah, fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Nah, aku perintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah, sebab sungguhnya langit-langit yang 7 dan bumi yang 7 seandainya diletakkan dalam satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Baik, ini syahidnya dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i dalam As-Sahihul Musnad. Maka itu yang kita jadikan dalil, akhwan, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Ahmad dan dimasukkan dalam As-Sahihul Musnad. Ini juga menunjukkan, akhwan, bahwasanya putra Nabi Nuh bukan satu saja. Baik. Putra Nabi Nuh juga ada yang beriman. Jadi sebagiannya ada yang beriman. Kenapa? Karena keturunan
setelah apa? Setelah tufan, setelah banjir yang menimpa bumi ini, semuanya kan apa? Semuanya meninggal. Nah, orang-orang kafir semuanya tenggelam. Yang selamat hanya yang bersama dengan Nabi Nuh. Kemudian keturunan yang selamat ini pun terputus kecuali keturunan Nabi Nuh saja. Makanya Nabi Nuh dinamakan dengan apa? Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Bapak manusia yang pertama siapa? Jabir? Nabi Adam. Sedangkan bapak manusia yang kedua adalah Nabi Nuh. Kenapa dikatakan demikian? Karena setelah peristiwa azab yang ditimpakan dengan air bah yang menimpa bumi ini, tidak selamat kecuali orang yang beriman. Yang selamat ini pun sedikit dan keturunannya terputus. Dan hanya keturunan Nabi Nuh saja yang kemudian apa? Terjaga sampai kita. Berarti kita kalau diurut jalurnya ya sampai pada Nabi Nuh, diurut lagi sampai pada Nabi Adam. Makanya Nabi Nuh dinamakan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Menunjukkan apa? Ya, yang tenggelam itu yang kafir. Tapi bukan anak Nabi Nuh itu yang kafir itu, tak paham. Baik. Ini yang menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ke-9, annaha tarajjaha bi sahaifidz dzunub. Bahwasanya la ilaha illallah ini lebih berat, akan apa? Akan mengalahkan beratnya lembaran-lembaran catatan dosa. Di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan tentang kejadian yang kelak akan terjadi di hari kiamat dan kita wajib mengimaninya dan mengambil ibrah darinya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seorang laki-laki dari kalangan umatku di hadapan kepala-kepala para makhluk, yaitu di hadapan para makhluk yang ada pada hari kiamat. Allah ingin tunjukkan keutamaan la ilaha illallah, tunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan betapa tingginya tauhid. Taib, bahwasanya tauhid, bahwasanya la ilaha illallah sebab utama dihapuskannya dosa-dosa dan diampuninya dosa-dosa. Fayanshuru alaihi fayanshuru alaihi 99 sijlan. Kullu sijlin mithlu maddil basar. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menggelar atasnya 99 gulungan catatan amalan buruk. Dan setiap gulungan tersebut ketika digelar, nah itu luasnya apa? Sejauh mata memandang. Antum memandang ketika di tepi pantai sampai akhir pandangan antum. Dan itu di sini berupa apa? Gulungan catatan amalan buruk. Ada 99 gulungan. Kalau satu gulungan dibuka, digelar, maka panjangnya sejauh mata memandang. Fayaqul atungkiru min hadza syai'a, maka kemudian Allah bertanya, apakah kamu mengingkari dari apa-apa yang tertulis di sini?
adzala maka katabatil hafizun, apakah malaikat-malaikat penulis amalan-amalan telah menzalimimu? Fa yaqulu la ya Rabb, maka dia pun mengucapkan tidak wahai Rabbku. Karena apa? Semuanya benar, tidak terzalimi sedikit pun. Tidak ada satu amalan buruk yang tidak dilakukan kemudian kok ditulis di situ, tidak. Semuanya adalah apa yang dulu telah dia lakukan di dunia. Dia mengaku. Fa yaqulu alaka udhrun, fa yaqulu la ya Rabb. Kemudian ditanya, apakah kamu punya uzur? Maka dia menjawab, tidak wahai Rabb. Kita melihat begitu banyak amalan buruknya, tidak ingat lagi dia pernah melakukan kebaikan. Fa yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, bala innalaka indana hasanah fa innahu la zulma 'alaikal yaum. Si hamba saja sudah lupa, tapi tidak terlupakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang melakukannya sudah lupa, tidak tahu dia pernah berbuat baik. Tapi Allah katakan, bahkan sungguhnya engkau di sisi kami memiliki satu kebaikan hasanah, satu kebaikan. Innalaka indana hasanah, sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki satu kebaikan, dan sesungguhnya engkau tidak akan terzalimi sedikit pun pada hari ini. Fatukhraju bitaqatun biha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kemudian dikeluarkanlah sebuah bitaqah, sebuah kartu. Di sini untuk apa? Untuk menunjukkan ini bitaqah, kartu. Namanya kartu itu kecil, lebar, luas. Pilih mana? Abdurrahman, kisaran. Kartu itu kecil atau lebar atau besar? Namanya kartu ya kecil ya. Yang bisa masuk ke dompet. Kartu. Dibandingkan dengan sijilat, lembaran-lembaran, gulungan-gulungan yang begitu panjang tadi. Begitu panjang lebar ketika gelar sejauh mata memandang, tidak bisa kita pegang ujungnya. Kemudian dikeluarkanlah kartu yang tertulis padanya persaksian la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh, menunjukkan persaksian dua kalimat syahadain. Taib, fa yaqul ahdir waznak, maka Allah katakan datangkan timbangan. Fa yaqul ya Rabbi ma hadhihi al-bitaqah ma hadhihi sijjilat, maka dia pun mengatakan wahai Rabbku, apa nilai kartu ini dibandingkan dengan gulungan-gulungan catatan amalan buruk yang jumlahnya berapa tadi Khuzaimah? 99 gulungan. Sudah pesimis. Satu kartu kecil mau ditimbang dengan 99 gulungan yang luar biasa panjangnya. Faqala innaka la tudlam, maka Allah Subhanahu wa taala katakan sesungguhnya engkau tidak akan terzalimi. Qala fatuda'u sijilatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin fatashatis sijilatu wa taqulatil bitaqah fala yathqulu 'ala ismillahi syai'. Maka kemudian diletakkanlah 99 gulungan catatan amalan buruk tadi dalam satu daun timbangan, dan kartu pun diletakkan di daun timbangan yang lain. Maka fatashatis sijila, ternyata 6 gulungan-gulungan catatan amalan buruk tersebut terangkat naik. Karena menunjukkan kalah berat. Wa thaqulatil bitaqah, dan ternyata lebih berat kartu yang padanya catatan amalan berupa syahadatain. Tidak ada sesuatu pun yang
lebih berat yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini dikenal dengan hadis bitaqah. Nah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan dihasankan oleh Asy-Syalbani rahimahullahu taala. Hadisnya sabit, hadis yang masyhur tentang keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah sangat berat timbangannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengalahkan semua dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Nah, selain dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Baik. Keutamaan yang ke-10, wahia afdalu ma qalahun nabiyyun. La ilaha illallah ini adalah seutama-utama kalimat yang diucapkan oleh para nabi. Nah, fafil hadits anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairud du'a du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya juga sabit, telah kita lewati dulu ketika membahas keutamaan hari Arafah dan sebaik-baik doa di hari Arafah. Disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya hari Arafah adalah hari terbaik untuk berdoa. Apalagi bagi para jamaah haji yang saat itu menggabungkan keutamaan hari dengan keutamaan tempat. Makanya betul-betul ketika wukuf di Arafah mereka konsentrasi untuk mengkhusyukkan diri dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi ucapkan sebelumku, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, milik Allah Subhanahu wa taala saja kerajaan jagat raya ini. Semua kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Dan kalau kita perhatikan zikir ini, nah, zikir yang dibaca pada banyak momen, banyak keadaan. Setelah kita lewati ketika seorang membacanya di pagi harinya 100 kali, maka mendapatkan keutamaan yang besar. Apa di antara keutamaan yang disebutkan pada pertemuan yang lalu? Syukran. Nah, dia mendapatkan pahala seperti membebaskan berapa? 10 orang budak. Terus ditulis baginya 100 kebaikan. Terus itu dihapus baginya darinya 100 keburukan. Terus dan kelak dia akan datang di hari kiamat, tidak ada seorang pun yang bisa melebihi keutamaannya kecuali orang yang mengucapkan yang sama atau yang lebih. Taib. Dan di sini kalimat tersebut juga merupakan kalimat yang terbaik yang diucapkan oleh para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Makanya perbanyak mengucapkan kalimat ini, terlebih lagi ketika kita betul-betul mentadaburi maknanya. Kemudian keutamaan yang ke-11, wahiyya afdaludz dzikri, bahwasanya la ilaha illallah adalah seutama-utama zikir. Li hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, afdaludz dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Dan ini jelas. Karena beratnya timbangan amalan ini, juga keutamaan-keutamaan yang lain, sehingga la ilaha illallah merupakan seutama-utama zikir. Hadis ini akhwan bisa antum lihat, rawahu Tirmidzi fil Jami' wa Ibnu Majah wa sahahu Al-Albani fil Jami'is Shaghir. Ada disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan pada kelanjutan hadis ada tambahan faedah bagus, wa afdhalud du'a alhamdulillah. Afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Dan di sana ada pembahasan disebutkan oleh para ulama. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Karena Al-Quran, seorang yang membacanya dia juga telah mengupayakan seutama-utama zikir. Karena zikir yang paling utama di antaranya adalah qiraatul Quran. Sebagian membawa makna afdhaludz dzikri la ilaha illallah, yaitu adalah afdhaludz dzikri ba'dal Al-Quran, seutama-utama zikir setelah setelah Al-Quran. Karena zikir yang paling utama adalah Al-Quran, sebab itu adalah kalamullah. Ini 11 keutamaan yang disebutkan dalam syarah. Ingat-ingat yang satu saja keutamaan dari la ilaha illallah cukup untuk seorang muslim betul-betul mengupayakannya dan betul-betul betul-betul menjaganya agar kalimah tersebut menjadi kalimah yang terakhir yang dia ucapkan ketika meninggalkan dunia. Karena Nabi SAW menegaskan, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir dari kalimat yang terucap dari lisannya adalah la ilaha illallah sebelum dia meninggalkan dunia ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Makanya kita diperintahkan untuk mentalqin, mengingatkan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Agar Agar ingat, agar orang yang sakit teringat untuk mengucapkan kalimah ini, yang merupakan kunci untuk bisa masuk surga dan kunci untuk bisa selamat dari kekekalan di dalam neraka. Tanpa ini seorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Tanpa Tanpa kalimat tauhid. Baik.
Adapun pembahasan mengenai syurut la ilaha illallah insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu